kasih kawan-kawan media sekalian. Saya sekarang ada di Lembata bersama dengan Bapak Wakil Gubernur NTT, Pak Joseph, dan juga Bapak Bupati Lembata. Kemudian kami dari Jakarta bersama dengan rombongan dari PUPR, dari Kementerian Sosial, dan juga dari Kemensos. Hanya sekarang bergabung dengan Ibu Mensos di Adonara. Yang dapat kami laporkan bahwa akibat badai siklon ini ada 11 daerah di wilayah NTT yang terdampak, termasuk di NTB yaitu di Kabupaten Bima. Nah, untuk data-data korban sejauh ini masih fluktuatif. Ini data yang dihimpun dari pemerintah daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi, dan juga dari TNI dan Polri. Sehingga kalau kita lihat data di sini, kemungkinan akan ada perubahan-perubahan setiap waktu. Kemudian untuk sementara, korban jiwa yang meninggal itu sekitar 81 orang. Tetapi mohon maaf, data ini mungkin akan berubah setiap jam. Kemudian yang masih dalam pencarian itu sekitar 103 orang. Nah, data-data lainnya bisa dilihat dalam slide ini. Kemudian paling parah, yang pertama adalah Adonara dan Lembata, di mana kemudian juga ya masih ada sejumlah korban yang hilang, masih belum ditemukan, termasuk juga dari kabupaten. Sementara itu juga yang rusak berat, baik dari Alor, kemudian Lembata dan Adonara, ini total jumlahnya mencapai mendekati 500 unit. Hanya memang dalam catatan di sini yang belum masuk itu Lembata. Barusan Pak Bupati mengatakan untuk rumah rusak berat di Lembata itu berjumlah 224 unit, yang rusak sedang 15 unit dan rusak ringan adalah 75 unit. Nah, khusus Lembata, 2 desa itu menjadi terdampak paling besar, berada di kaki Gunung Ile Lowotolo, yang seharusnya dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah daerah sudah merencanakan untuk merelokasi warga di sana. Namun karena adanya badai siklon ini, akhirnya menjadi terdampak paling banyak. Dan kami dari BNPB bersama dengan Kementerian PUPR nantinya akan merancang agar masyarakat dan warga yang ada di kawasan tersebut bisa direlokasi. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan bahwa tim gabungan dari Kementerian Sosial dan juga TNI Polri telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan pasokan logistik. Kemudian dari BNPB sendiri sudah menyiapkan sejumlah helikopter. Hari ini sudah tiba, pagi ini sudah tiba 2 unit, dan mungkin sebentar lagi akan tiba di Kupang. Kemudian 2 unit lagi akan menyusul. Adapun heli-heli ini akan digunakan untuk di Lembata, kemudian di Larantuka dan Adonara, serta nantinya untuk membantu mobilisasi logistik dari Kupang ke Malaka, termasuk ke Alor. Kemudian BNPB juga akan menyiagakan 1 pesawat kargo di Kupang yang bisa membantu mendistribusi logistik baik ke daerah Alor, kemudian Lembata, dan juga kawasan lainnya yang membutuhkan. Kemudian adapun untuk fasilitas kesehatan, di hampir semua tempat tersedia fasilitas kesehatan, walaupun tenaga dokter masih terbatas, dan Kementerian Kesehatan di bawah pimpinan dari Kapuskris, Kemenkes sudah melakukan koordinasi untuk mendatangkan sumber dokter dari beberapa provinsi, termasuk dari Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur. Kemudian adapun obat-obatan sementara masih terpenuhi, kecuali alat-alat untuk merawat pasien patah tulang. Ini yang masih kurang, dan kami sudah berkoordinasi untuk segera didatangkan dari
Jakarta dan dari Surabaya serta dari Makassar. Kemudian khusus untuk pengungsi, kami akan upayakan pengungsi-pengungsi ini bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan bantuan dana siap pakai dana tunggu hunian kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Dan hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian. Kemudian juga BNPB bersama Kemenkes menyalurkan alat rapid test antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan screening bagi warga, termasuk rombongan-rombongan yang datang dari luar, termasuk dari jajaran TNI, Polri, dan juga para relawan. Kemudian hal lain yang dapat kami sampaikan bahwa pemerintah sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Bapak Presiden, BNPB, itu akan membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Di mana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk rusak berat itu adalah 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan adalah 10 juta rupiah. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media. Secara umum, penanganan di lapangan berjalan cukup bagus. Kerjasama antara TNI, Polri, membantu pemerintah daerah berjalan sangat maksimal, termasuk juga relawan lokal, dan mungkin hari ini atau lusa besok sudah datang lagi sejumlah relawan dari beberapa daerah. Demikian, terima kasih kami kembalikan kepada Biro Pers Media. Terima kasih. Ibu menyampaikan penjelasannya dari Ibu Kepala BMKG. Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB dan Ibu Menteri Sosial, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan media. Jadi perlu kami sampaikan, izin slide nomor 5, bahwa siklon tropis Seroja ini yang telah terdeteksi sejak tanggal 2 April segera disebarluaskan ke berbagai pihak, termasuk juga ke pemerintah daerah di calon lokasi terdampak oleh BMKG. Stasiun-stasiun BMKG di wilayah terdampak ada 7 stasiun BMKG yang saat ini sedang kami terjunkan pula untuk ke tempat-tempat pengungsi guna satu menyampaikan apa yang terjadi untuk menenangkan warga dan juga untuk membuat WA grup pengungsi agar perkembangan cuaca dan peringatan dini dapat segera tersebar melalui WA grup pengungsi tersebut. Dan perlu disampaikan, siklon tropis Seroja ini merupakan siklon ke-10 yang terdeteksi oleh Tropical Cyclone Warning Center BMKG Jakarta yang nampaknya merupakan yang paling kuat dibandingkan siklon-siklon sebelumnya, dan ini sebagai salah satu dampak dari naiknya suhu muka air laut di wilayah perairan tersebut yang tercatat sudah mencapai 30 derajat Celcius yang semestinya rata-rata sekitar 26 derajat Celcius. Kemudian dari gambar tersebut terlihat bahwa puncak siklon dengan dengan kondisi berpengaruh terhadap wilayah di daerah NTT itu setelah terjadi tanggal 5 dini hari, sehingga saat ini sudah mengalami menjauh. Jadi saat itu masih posisinya di wilayah perairan NTT, tapi saat ini menjauh dari peta ini, bergerak ke arah barat daya
meskipun kecepatannya semakin meningkat. Saat terbentuk kecepatannya sekitar 85 km per jam, saat ini sudah mencapai 110 km per jam dan akan makin meningkat menjadi 130 km per jam. Kecepatan pusaran anginnya, bukan kecepatan pergerakan, tapi pusaran anginnya, tapi akan menjauh. Sehingga dampaknya diprediksi setelah tanggal 7, slide berikutnya, setelah tanggal 7, slide nomor 6, setelah tanggal 7 diprediksi siklon ini sudah semakin menjauhi Indonesia, meskipun kecepatannya semakin tinggi, tetapi dampaknya semakin melemah. Dan dampak yang terjadi hari ini hingga sekitar tanggal 7, itu adalah yang sangat dirasakan, selain hujan lebat, tapi juga angin yang kencang dan gelombang tinggi. Yang dikhawatirkan ini mirip tsunami. Jadi gelombang tingginya itu masuk ke darat. Nah, ini jadi meskipun tidak sama dengan gelombang tsunami, tidak sekuat gelombang tsunami, tetapi sama-sama masuk ke darat dan dapat merusak. Nah, ketinggian gelombang di Samudra Hindia dapat mencapai 6 meter, namun di perairan di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di Laut Sawu, di perairan selatan Pulau Sumba, ini dapat mencapai 4 hingga 6 meter gelombang tersebut. Sehingga ini yang perlu diwaspadai juga di perairan atau di lautan. Nah, kemudian slide nomor 8. Nah, ini adalah deteksi yang dilakukan melalui radar siklon tropis. Saat itu ini kejadian pada tanggal 3 April ya. Jadi saat ini sudah lebih bergerak. Jadi poinnya yang perlu kami tunjukkan di sini, inilah yang pertama kali terjadi. Bedanya dengan siklon-siklon sebelumnya, siklon ini masuk ke daratan. Padahal pada umumnya siklon yang terjadi di Indonesia itu tidak masuk ke daratan. Ini sudah mulai masuk ke kelihatan yang warna merah, itu kekuatannya yang tertinggi. Itu sudah masuk sampai ke Kupang. Nah, sebelumnya coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Silakan slide nomor 10. Mohon maaf, slide nomor 10. Kita lihat di situ sebelumnya yang terkuat sebelumnya adalah siklon Cempaka. Itu kita di lautan, yang masuk ke darat hanya ekornya. Cempaka itu sebelah kanan, itu pusatnya ada di lautan. Dan yang masuk ke darat hanya ekornya yang warnanya biru hijau. Begitu masuk ke darat, kalau sebelumnya langsung pecah, terurai. Ya. Tetapi yang saat ini mulai berkembang saja sudah kena pulau. Dan itulah yang membuat lebih dahsyat. Ya. Bayangkan kecepatannya saat terbentuk bisa sampai 85, pusarannya 85 km per jam. Nah, jadi yang sebelah kiri Seroja, itu saat terbentuk itu sudah masuk di Kupang dan merahnya yang kuat, yang pusarannya tinggi, kecepatannya berada di darat. Nah, ini yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat slide nomor 18, di Indonesia telah tercatat sejak 2008 ada 10 tropical cyclone. Namun 2008 terjadi sekali, baru terjadi 2010. Berikutnya baru terjadi 2014. Tapi jadi sekitar 2 sampai 4 tahun sekali. Tetapi sejak 2017 itu setiap tahun selalu terjadi, setiap tahun. Dan bahkan dalam 1 tahun bisa 2 kali. Dan Seroja ini baru yang pertama kali benar-benar cukup dahsyat ya, dahsyat karena masuk sampai ke daratan. Ini yang tidak dapat yang tidak lazim. Nah, oleh karena itu barangkali kita perlu mengevaluasi karena penyebabnya adalah semakin panasnya suhu muka air laut yang tentunya laut itu tempat mengabsorpsi CO2 dan itu adalah dampak dari gas rumah kaca bisa dirunut ke sana. Ini baru
hipotesis ya. Tapi ada korelasi dengan peningkatan suhu muka air laut yang dipengaruhi juga oleh global warming. Nah, jadi itulah yang perlu kita sadari bersama, global warming memang benar-benar harus dimitigasi. Kalau tidak, kondisi siklon ini akan menjadi kejadian rutin setiap tahun, menjadi hal yang normal. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama. Dan yang terakhir, kita lihat perakiraan cuaca untuk 7 hari ke depan. Jadi diprediksi setelah tanggal 7, yaitu tanggal 8, 9, itu kondisi sudah semakin membaik karena siklonnya semakin jauh. Tapi sebelum tanggal 7, itu masih terjadi hujan dapat mencapai lebat, disertai kilat petir dan angin kencang. Namun setelah itu, insya Allah prediksinya situasi cuaca sudah semakin membaik. Tapi gelombang di lautan masih berpotensi tetap masih tinggi. Jadi harus diwaspadai juga di lautan, meskipun daratannya nanti sudah semakin tenang, tapi lautannya semakin gelombangnya masih semakin tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.